Terima kasih, selamat berjumpa kembali bersama perbincangan kita setelah 1 minggu kita kemarin free ya Pak Lutfi. Ya, Kita lanjut perbincangan kembali. Tema ya. kita pada kesempatan kali ini sains dan religion Pak Lutfi. Oke. Tema ini tema baru di perbincangan kita. Sains itu biasanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, religion itu perspektifnya biasanya berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan keimanan atau seperti apa nanti sains dan religion dalam perspektif perbincangan kali ini. Nanti Pak Lutfi tolong untuk dijelaskan yang dimaksud sains itu seperti apa dan religion itu seperti apa dalam perspektif diskusi ini. Mengapa tema ini penting? Karena seringkali dua hal ini adalah dua hal yang seringkali dianggap sebagai sesuatu yang bertolak belakang. Karena sains itu berasal dari akal, religion itu sesuatu yang berkaitan dengan iman, sehingga antara akal dan iman itu seolah-olah dua hal yang berbeda, atau bahkan kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang bertolak belakang. Pertanyaan saya yang pertama, mungkin nanti Pak Lutfi bisa menjelaskan batasan di masing-masing ini untuk mempermudah perbincangan kita. Yang kedua, contoh model hubungan ataupun model-model lain yang berkaitan dengan sains dan religion. Apakah sesuatu hal itu pertentangan atau justru bersinergi? Itu Pak Lutfi. Tema perbincangan kali ini saya awali dari situ. Oke. Untuk menjelaskan soal science and religion ini, saya akan mengungkap beberapa kasus. Ya. Oke, beberapa kasus ya. Kasus dalam hal ini menyangkut relasi. Oke, relasi antara science and religion. Oke. Nah, begitu. Kasus yang pertama itu adalah kasus Galileo Galilei. Di mana di era sebelum Galileo Galilei itu muncul keyakinan hampir seluruh ya, bukan seluruhnya, hampir seluruh dunia itu meyakini bahwa bumi itu adalah pusat tata surya atau yang dikenal dengan istilah geosentris. Bahkan keyakinan ini ditopang oleh gereja, begitu. Gereja juga menuliskan terkait dengan bumi sebagai pusat tata surya atau geosentris ini. Nah, tiba-tiba begitu. Galileo, kalau nggak salah Galileo itu muncul tahun 1600 sekian. Gitu ya. Galileo ini di masanya itu sudah muncul yang namanya ilmu astronomi ya. Astronomi. Di mana ilmu astronomi, kisah ceritanya si Galileo ini menemukan teropong. Teropong itu nggak tahu seberapa besar teropong ini digunakan untuk melihat tata surya. Ternyata temuan dari Galileo berdasarkan teropong itu bukan bumi sebagai pusat tata surya, tapi matahari. Begitu. Nah, ada dua pendapat bertentangan di dalam hal ini. Pendapat sains, yaitu diwakili oleh Galileo, karena dia berbasis pada astronomi dan alat teropong itu, dan kemudian menyimpulkan matahari sebagai pusat tata surya. Dan kemudian bertentangan dengan doktrin gereja. Doktrin gereja itu yang menyatakan bahwa bumilah sebagai pusat tata surya. Nah, relasi di antara keduanya ini bernasib sial kepada si sains. Si Galileo ini lalu kemudian dipenjara, itu yang berakhir hidupnya itu tidak menguntungkan begitu. Karena informasinya Galileo ini mati di penjara atau minum racun di penjara itu yang jelas nasibnya tidak baik akibat dari temuan saintifiknya begitu.
Nah, di dalam hal ini relasi antara science and religion itu konflik. Dalam kasus Galileo Galilei ini. Dalam kasus Galileo Galilei ini. Nah, ada kasus yang lain, Pak. Gitu. Sebetulnya kasus seperti Galileo ini tidak hanya di Galileo, gitu. Ada muncul seperti misalnya René Descartes, ya. René Descartes itu memunculkan 3 keraguan. Oh, 3 keraguan. Yang pertama, dia yakin agama itu benar, tapi saya tidak yakin kebenaran agama itu diwakili oleh pastor gereja. Begitu. Sama juga begini, saya yakin Islam itu benar, tapi saya tidak yakin kebenaran Islam diwakili pesantren. Begitu. Misal. Ya. Jangan baper dong. Ya. Nah, dari sini Galileo ini mengungkapkan 3 jenis manusia. Ya, 3 jenis manusia. Yang pertama itu adalah manusia yang paling berbahaya. Manusia yang paling berbahaya. Berbahaya ini. Dollu wa adollu. Dia sesat dan menyesatkan. Gitu. Apa kriteria yang pertama ini? Orang yang punya otoritas keagamaan tertentu, dia merasa besar dari otoritas yang diembannya, tapi dia tidak pernah terpanggil untuk memperbaiki diri, sehingga dia tidak tahu perkembangan. Sementara dia itu menjadi kerumunan atau orang yang pendapatnya itu diikuti banyak orang. Begitu. Ini coba bayangkan ini ya, orang yang punya otoritas keagamaan, gitu, misalnya pastor, atau dalam Islam apa ya? Syekh gitu. Syekh aja ya, gitu. Syekh gitu. Atau orang pintar lah gitu. Sesepuh lah begitu ya. Atau santri sepuh gitu. Gitu. Kasepuhan gitu. Dia punya otoritas itu. Yang namanya syekh atau pastor itu kan orang yang punya otoritas tertentu. Begitu. Nah, orang yang punya otoritas tertentu dia dianut oleh banyak umat. Tapi dia tidak sedikit pun merasa terpanggil untuk terus belajar. Makanya didapati di masa Descartes ini zaman telah berkembang tapi pendapatnya yang dipakai itu-itu aja. Tidak pernah ada kosakata baru yang keluar dari otoritas agama ini yang kemudian itu mengikuti perkembangan umat yang diampunya. Begitu. Jadi ambil contoh lah misalnya di konteks sekarang aja ya begitu. Ini ada COVID ini. COVID kan fenomena sains kan, itu virus. Begitu loh. Terlepas ada pendapat COVID itu bagian dari skenario geopolitik itu terlepas. Tapi yang disebut COVID itu adalah fenomena sains. Begitu. Lalu muncul agamawan ini. Gitu ya. Seorang agamawan atau syekh gitu. Atau santri sepuh begitu. Gitu. Atau romo lah gitu. Misalnya begitu. Lalu mengeluarkan pendapat begini. Jangan percaya atau jangan takut kepada COVID karena takut kepada COVID itu adalah musyrik, misalnya begitu. Takutlah hanya kepada Allah, misalnya begitu. Ini kan pendapat agama kan, pendapat agama yang mengabaikan sains. Begitu. Akhirnya antara sains dan agama itu saling konflik tadi. Gitu loh. Tolak belakang seolah-olah persoalan sains itu selesai semuanya dengan persoalan agama. Kan begitu. Makanya kemudian dia meresponnya seperti itu. Padahal dia dianut banyak orang. Kira-kira umat yang menganutnya itu tersesat apa tidak? Kan begitu kan? Akhirnya kan?
Maka kemudian pasti orang yang punya pendapat demikian ini akan membunuh umatnya sendiri. Ya minimal terbunuh gara-gara virus COVID. Itu dalam satu kasus itu. Belum yang lain, Pak. Itu belum yang lain. Virus COVID itu kan masuknya lewat hidung. Itu. Maka penyelesaiannya cukup istinsyak. Misalnya. Nah, misalnya. Ini solusi fikih ini. Begitu. Kalau jangan takut COVID nanti musyrik, itu solusi tasawuf. Oh ya. Nah, begitu kan? Jangan gantung otoritasnya dalam wilayah apa gitu. Gitu. Kalau otoritasnya fuqaha misalnya, itu selesai cukup dengan istinsyak. Nah, kan begitu. Maka kemudian virus itu akan keluar dan cukup dengan itu maka Anda tidak akan kena COVID-19. Nah, misalnya begitu. Sementara dia tidak memperbaiki diri, mengkaji COVID itu sebahaya apa. Begitu loh. Itu fenomena sains, dia tidak mencoba belajar atau dia tidak terbuka terkait dengan fenomena sains itu, maka pendapat seperti itu sesat dan kemudian menyesatkan banyak orang. Nah, begitu loh. Inilah makanya menurut Descartes, ini orang pertama yang berbahaya. Gitu. Nah, yang mencerminkan pertentangan antara science and religion. Gitu. Nah, yang kemudian orang yang kedua, gitu, orang yang kedua ini adalah orang gitu, yang mereka ini sebetulnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu berpengaruh, tapi sebetulnya sangat berpotensi, tapi potensinya tertutupi gara-gara dia bersembunyi di balik ketiak. Orang-orang yang punya otoritas agama tadi. Begitu. Sebutlah misalnya sistem bermadhab. Begitu. Anda itu sebetulnya scholarship yang Anda tempuh S1, S2, S3 itu memungkinkan Anda untuk melakukan literasi karena Anda punya akses untuk membaca dan menyiangi karya-karya agama, lalu kemudian berijtihad dengan diri Anda sendiri. Sebetulnya Anda punya, cuman gara-gara Anda terkurung dalam ketiak orang yang punya otoritas agama, Anda tidak melakukan itu, cukup menganut syekh tertentu, otoritas agama tertentu, lalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walaikal masir, gitu. Nah, tanpa memberikan catatan sedikit pun begitu. Tanpa, gitu. Ini orang yang tidak akan besar. Gitu. Yang kedua ini orang yang tidak akan besar. Yang pertama tadi orang yang bahaya dan membahayakan. Orang kedua ini orang yang tidak akan besar. Kendati dia tahu misalnya COVID itu berbahaya, tapi syekhnya bilang itu cukup dengan istinsyak. Misalnya dia tidak mau melakukan kritik terhadap syekhnya karena syekhnya itu bagian dari patronnya yang tempat dia bersembunyi di balik ketiaknya. Maka kemudian dia tidak akan menjadi orang yang besar dan kemungkinan dia menjadi corong orang-orang yang punya otoritas agama itu karena potensinya. Gitu. Nah, orang yang kedua ini orang yang tidak akan besar tapi punya potensi membahayakan. Nah, Kemudian yang ketiga, itu loh. Yang ketiga, 1, 2 bahaya, membahayakan. Yang ketiga kita dengarkan, pemirsa. Orang yang ketiga ini adalah orang yang dia itu punya potensi, gitu ya, punya kecakapan. Dia juga menempuh pendidikan yang sifatnya itu scholarship, itu ya, kesarjanaan. Itu kan. Istilah kesarjanaan ini nanti saya ulas dalam konteks tertentu begitu karena sebetulnya maksud dari scholarship itu tidak sesederhana yang saya ucapkan. Begitu. Saya singkat aja scholarship gitu. Orang yang punya kemampuan scholarship, literasinya juga bagus begitu ya. Dan dia berani untuk keluar dari bayang-bayang orang besar.
gitu. Dan berani untuk memperbaiki diri. Nah, orang seperti yang ketiga inilah orang-orang yang punya potensi untuk menjadi orang besar, dan dia terbebas dari bahaya orang yang pertama sama yang kedua. Nah, gitu. Oke. Nah, dalam konteks apa kritiknya Descartes ini? Dalam konteks kritik kepada agamawan gereja. Nah, di masa Descartes begitu, apakah yang dialami oleh Descartes ini menguntungkan si Descartes-nya? Si Descartes-nya? Jawabannya tidak, gitu. Tapi dari Descartes ini melahirkan murid-murid Descartes, yang mana lahirlah dari Descartes ini orang-orang seperti Leibniz, Spinoza, Christian Wolff, dan seterusnya. Yang dari sini di dalam tradisi Barat itu terpisahlah antara agama, terpisahlah antara gereja dengan ilmuwan. Gitu. Jadi ilmuwan itu punya kandang sendiri yang disebut dengan university. Sementara agamawan itu punya kandang sendiri yang disebut gereja. Ruangnya masing-masing ini. Ruangnya masing-masing. Dan keduanya punya relasi konflik. Inilah relasinya konflik. Begitu. Lah kan Descartes kritik. Nah, begitu. Iya. Nah, Leibniz penerus Descartes. Lalu kemudian Spinoza penerus Descartes. Christian Wolff penerus Descartes. Gitu. Dari sini kaum sains itu punya rumah sendiri yang disebut dengan university. Sementara agamawan punya rumah sendiri yang disebut dengan gereja. Kalau dalam kita itu agamawan punya tempatnya sendiri, yaitu ibadah, masjid, dan lembaga-lembaga yang ada di dalamnya, begitu kan? Sementara scholarship itu punya university, begitu. Nah, relasinya konflik, begitu. Nah, relasi konflik ini lalu kemudian melahirkan zaman di Eropa yang disebut dengan Renaissance. Ini jika munculnya abad Renaissance. Renaissance itu. Jadi Renaissance itu yang disebut dengan era pencerahan, itu di mana era pencerahan itu berpisahnya antara agama and science. Nah, begitu. Oke. Nah, begitu ya. Berpisahnya dalam konteks relasi konflik. Itu. Makanya kemudian muncullah pemikir-pemikir setelah itu yang disebut dengan pemikir sekularisme. Yang mana doktrin utama sekularisme itu nanti orang semakin modern dan semakin rasional, maka agama akan semakin marginal. Nah, begini. Nah, itu doktrin sekularisme. Kira-kira dia terilhami dari semangat Enlightenment, seperti yang kita kisahkan tadi. Nah, itu di Barat ya. Itu di Barat. Apakah di kasus Indonesia Muslim itu tidak ada, begitu? Saya menyebutnya banyak, begitu ya, tapi kecil-kecil, begitu. Gitu. Saya ambil contoh ini. Saya ambil contoh dalam catatan yang pernah saya catat. Itu pertentangan antara Mahkamah Konstitusi, itu ya, MK dan Pengadilan Agama. Itu. Pertentangan itu terjadi tanggal 17 Februari tahun 2012. Begitu. Menyangkut persoalan? Nah, menyangkut persoalan apa? Kasusnya itu kasus Macica Muchtar. Gitu. Macica Muchtar ini itu kawin siri, lalu kemudian punya anak. Begitu ya, punya anak. Pengadilan Agama dengan memakai perspektif fikihnya itu memutuskan bahwa anak hasil kawin siri itu tidak bisa nasabnya itu disematkan kepada ayahnya. Nah, begitu. Ya, itu karena pernikahannya siri. Karena pernikahannya siri berdasarkan keputusan Menteri Agama. Nah, beda dengan MK. MK ini dia tidak langsung memutuskan itu. Riset.
Oh, Riset, riset dulu. pinjam yang namanya ilmu kedokteran. Mm-mm. Apakah tidak bisa disemakan kepada ayahnya jika DNA-nya sama? Nah, begitu. Ya, ya, ya. Setelah riset melalui DNA, Mm-mm. ternyata antara DNA bapak Mm-mm. dan hasil pernikahan dengan Majid Shah Muchtar itu menunjukkan DNA yang sama. Dari sini memutuskan bahwa anak kendati dari hasil kawin siri karena DNA-nya sama bisa dinasabkan kepada ayahnya. Ayahnya. Nah, Oh, begitu. itu yang mau Apa? ditunjukkan adalah ini ya, Nah, hubungan ini. DNA ini, Mm-mm. ini sains, Pak. Ya. Begitu. Masa Ya, ya. DNA fikih kan enggak? Ya, 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 ya. Masa DNA tasawuf kan Ya, enggak? ya, Gitu. siap, siap. DNA itu sains, Mm-mm. begitu ya. Nah, sains yang namanya itu DNA itu diabaikan Mm-mm. di dalam pengadilan agama. Mm-mm. Dia lebih suka mengadopsi fikih-fikih Mm-mm. era abad pertengahan yang fatwanya memang begitu. Mm-mm. Sehingga ketika ada DNA pun dia tutup mata. Mm-mm. Lah, di dalam konteks ini antara pengadilan agama Mm-mm. dengan Mahkamah Konstitusi berdasarkan keputusan tanggal 17 Februari tahun 2012 Mm-mm. antara Science and Religion itu berjalan konflik. Konflik. Nah, begitu kan? Ya, ya, Nah, ya. kasus lagi. Nah, kasus lagi. Ya, ya. Kasus di Sampang Madura tahun 2020. Mm-mm. Kurang lebih tahun 2020. Saya catat itu. 2020. 2020, jadi barusan. Mm-mm. Begitu. Ini kan 2025. Ya, Gitu. 5 tahun yang lalu lah. Ada satu kesimpulan yang dikeluarkan oleh salah satu tokoh agama di desa itu. Mm-mm. Dia penganut madhab sunni atau ahlus sunnah gitu. Nah, di Sampang itu ada satu kelompok beraliran Syiah. Mm-mm. Nah, kan begitu. Ya, ya, Sempat dengar kan? dengar ya. Nah, itu diputuskanlah oleh agamawan Sunni bahwa Syiah ini sesat. Mm-mm. Setelah sesat, bla 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 bla, Mm-mm. terjadi penyerbuan. Mm-mm. Lalu kemudian orang-orang dari Sampang Madura yang mereka itu Syiah Mm-mm. diusir dari rumahnya, Mm-mm. tempat tinggalnya diambil, Mm-mm. bahkan mereka itu terdiri dari anak-anak dan wanita. Mm-mm. Mereka membela Mm-mm. yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mm-mm. mengabaikan fakta. Faktanya apa? Negara ini diatur bukan berbasis aliran, Mm-mm. tapi negara ini diatur berbasis konstitusi negara. Mm-mm. Mereka buta terhadap konstitusi, Mm-mm. lebih membela alirannya. Mm-mm. Yang aliran itu di zaman pertengahan. Nah, kan begitu. Oh, Nah, ya, ya, ya. konstitusi itu fenomena sains, Pak. Mm-mm. Fenomena sains. Loh, kenapa kok sains? Gitu. Bukankah sains itu harus DNA, gitu. Kayak COVID, Ya, begitu. ya, ya. Kayak misalnya kimia, begitu. Ya, ya. Kayak misalnya fisika. Konstitusi kok sains, Mm-mm. begitu. Jangan lupa, begitu ya. Jangan lupa, konstitusi itu sains. Sains Argumennya. itu, Mm-mm. Argumennya. Mm-mm. sains itu, Anda bisa, saya mengutip pendapatnya Wilhelm Dilthey. Itu. Wilhelm Dilthey itu seorang hermeneutika, itu ya, Mm-mm. perumus hermeneutika. Kalau nggak salah ingat, itu dia kritik kepada kalau nggak kritik mengembangkan Mm-mm. karya hermeneutikanya Schleiermacher. Mm. Nah, begitu Schleiermacher. Nah, hermeneutika Dilthey ini atau Wilhelm Dilthey ini, dia membagi ilmu itu menjadi 2 rumpun, gitu ya. Mm-mm. Natural Wissenschaft Mm-mm. and Geisteswissenschaften. Mm. Nah, ini Istilahnya sulit ini. ini ngomongnya Diperjelas apa ini. Natural Wissenschaft itu untuk menyebut ilmu-ilmu eksakta. Oh, ilmu-ilmu hitung. Fisika, kimia, matematika, Ilmu murni. ilmu murni atau pure science. Oh, pure science. Dalam lebih mudah pure science. pure science atau science murni. Ya. Mengapa kok murni? Karena hitung-hitungan ini yang saya enggak bisa gitu. Ya, ya. Nah,
Ada yang namanya Geisten Wissenschaft itu untuk menyebut humaniora. Oh, sosial Gitu. humaniora. Sosial humaniora. Mm-mm. Sosial humaniora ini ada banyak disiplin. Mm-mm. Hukum, Mm-mm. sosiologi, antropologi, psikologi, Mm-mm. dan seterusnya. Oke. Nah, konstitusi negara kan hukum. Ya. Berarti bagian dari Geisten Wissenschaft. Oh. Dan itu bagian dari sains. Oh, Begitu. begitu penjelasannya. Ah. Ya, ya. Nah, Siap. kelompok agamawan yang dari Ahlus Sunnah karena fatwanya berbasis fatwa pertengahan, Mm-mm. Sunni itu kan tidak pernah akur sama Syi'i. Mm-mm. Begitu kan? Ya. Nah, fenomena atau fatwa yang ada zaman sekarang itu diadopsi bulat-bulat, dipakai untuk menfatwakan dalam konteks kekinian, Mm-mm. maksudnya tahun 2020 itu, lalu memberikan fatwa sesat kepada Syi'i Mm-mm. yang membolehkan Mm-mm. mereka menyerbu, Mm-mm. mengusir, Mm-mm. mengambil tanahnya, Mm-mm. dan tidak melihat yang diusir itu anak-anak dan wanita. Mm-mm. Buta sama sekali terkait dengan Geisten Wissenschaft. Mm-mm. Dalam hal ini rumpun hukum, Mm-mm. yang itu konstitusi itu sendiri. Mm-mm. Mm-mm. Nah, oleh karena itu, maka relasinya gitu loh, Pak, Ya. antara religion and science Seolah-olah bertentangan. dalam konteks Madura Mm-mm. tahun 2020 2020 itu menunjukkan relasi yang konflik begitu, Mm-mm. relasi konflik begitu. Relasi konflik. Karena relasi konflik, maka kemudian kecil-kecil ya, Ya. kecil-kecil Sampang Madura, Mm-mm. lalu kasus COVID di agamawan, Mm-mm. lalu kasus MK sama pengadilan agama, Mm-mm. dan seterusnya. Sebetulnya kasus-kasus seperti ini tuh banyak, Mm-mm. begitu ya. Tapi saya enggak tahu itu ya, di Indonesia ini enggak muncul era-era enlightenment. Begitu loh. Oh. Sebagaimana Mm-mm. yang terjadi di peradaban-peradaban Eropa ya. Mm-mm. Terjadi pertentangan, Mm-mm. lalu kemudian lahirlah Muncul dua pencerahan. rumah. Terus dua gitu ya. Pencerahan begitu. Makanya Ah. kemudian paradigma yang sifatnya konflik antara science and religion ini banyak kita temui sebetulnya Ya, dalam konteks keindonesiaan ini. Mm-mm. Yang itu sebetulnya tidak perlu. Betul. Begitu tidak perlu. Ketika kita di Aliyah, begitu ya. Mm-mm. Anda kan juga alumni Aliyah. Begitu. Iya, oke. Ini Aliyah. Jadi kalau Aliyah itu mengalami semua. Ya, Gitu. Di Aliyah ada yang ilmu agama. ya jurusan itu. Gitu ya. Jurusan gitu. Ada yang namanya ilmu umum. Ya. Kalau Anda jurusan IPS, Mm-mm. dulu ada yang namanya tata negara ada, Mm-mm. sosiologi ada, Antropologi. antropologi juga ada. Ya. Di samping itu Anda juga diajarkan Al-Quran hadis, Mm-mm. fikih, dan seterusnya. Ya. Tapi, apakah antara kedua ilmu yang diajarkan ini mengilhami pelajarnya Mm-mm. untuk antara science and religion itu keduanya tidak saling bertentangan? Menurut saya tidak terjadi. Kebanyakan sekolah-sekolah berbasis agama antara science and religion itu relasinya independen, Betul. berjalan sendiri-sendiri. Ya. Gitu loh. Nah, kadang-kadang Mm-mm. gitu loh, orang-orang religion Mm-mm. itu juga memberikan komentar yang komentar itu menurut saya nadanya kurang sedap. Mm-mm. Jangan belajar sosiologi lah, sosiologi itu tuh bukan pertanyaan kubur. Iya, Gitu iya. loh. Jangan belajar kimia lah, kimia itu bukan bagian dari kehidupan ukhrawi. Mm-mm. Gitu loh. Yang harus dipelajari itu agama. Mm-mm. Dia memberi pegangan hidup, menyelamatkan Anda dunia dan akhirat. Kan begitu. Ya, ya, ya. Nah, sementara orang-orang umum Mm-mm. gitu, yang disiplinnya umum begitu, celotehan-celotehan agamawan itu sebetulnya mereka kok saya tidak melihat membalas ya. Mm-mm. Begitu. Saya tidak melihatnya membalas ya, mungkin ya belajar agama paling jadi mutin begitu paling aja begitu. Cuman ini enggak begitu action begitu. Jadi pemisah
dikotomi keilmuan ini sebetulnya manusia sendiri ya yang memisah-misahkan, Ya, gitulah. memetakan ini ilmu agama, ini ilmu non agama dan sebagainya itu. Nah, yang bisa kita simpulkan di dalam diskusi kita kali ini, relasi science and religion itu di dalam konteks Indonesia itu dalam dua bingkai. Yang bingkai yang pertama relasinya konflik, seperti kasus Sambong Madura. Ada relasinya independen. Independen itu berjalan sendiri-sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Betul. Seperti kasus di Aliyah ketika kita mengalami bersama-sama. Iya. Nikmatnya madrasah Aliyah. Iya. Atau seperti ketika misalnya dalam hal ini pengadilan agama sama pengadilan MK. Ya. Mereka juga punya lembaga sendiri, memutuskan sendiri-sendiri, satu sama yang lain berjalan secara independen. Betul. Jadi relasi science and religion dalam konteks Indonesia itu saya klasifikasikan menjadi dua. Relasi konflik sama relasi independen. Nah, seharusnya bagaimana? Oke. Nah, begitu. Iya. Seharusnya begitu loh. Relasi antara agama dan sains itu seharusnya itu relasinya itu dialogis begitu. Saling berhubungan dan bertegur sapa. Tidak sesuatu yang harus dipertentangkan, bukan sesuatu pula yang harus berjalan masing-masing. Contohnya seperti apa? Ya. Begitu. Saya teringat bukunya Jose Casanova. Jose Casanova ini riset serius, Pak. Dia risetnya di 5 negara Eropa Timur. Begitu ya. Judul bukunya Religion in the Modern World. Agama di dunia modern. Nah, begitu. Dalam tulisan Jose Casanova ini, Jose apa Jose ya? Begitu. Jose Casanova ini, Religion in the Modern World itu, di Eropa Timur itu agama itu berubah menjadi etika publik. Begitu. Etika publik itu bagaimana? Begitu. Salah satu contohnya itu gerakan Greenpeace, ini ya. Karena isu global warming. Dunia ini kan sedang mengalami pemanasan global. Muncullah agamawan itu melakukan gerakan Greenpeace, penghijauan. Mereka menanam, sebetulnya mirip kayak ekoteologi lah. Tapi saya nggak tahu ekoteologi dalam konteks ini betul-betul serius atau artificial, gitu loh. Kok kayaknya artificial ya. Nah, itu muncul gerakan Greenpeace ya. Mereka menanam, lalu kemudian penghijauan hutan yang gundul dan seterusnya. Isu global warming dia kawal terus. Ini kebanyakan adalah agamawan. Nah, agamawan dalam konteks Europe ini, mereka akur dengan negaranya, gitu ya. Tidak seperti kasus Sunni tadi, ya. Akur menyelesaikan problem kemasyarakatan atau problem kemanusiaan, bahkan problem alam semesta ini, yang dikenal dengan global warming, pemanasan global ini. Nah, ada lagi itu tulisannya si siapa ini, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu judulnya Tetnov dan Kebingungan Ilahinya. Itu gimana itu ceritanya? Itu ada di dalam Tuhan Tidak Perlu Dibela. Ya. Itu ada satu judulnya itu Tetnov dan Kebingungan Ilahinya. Gimana persinggungan antara sains dan religion di dalam ini? Tetnov ini seorang pendeta, Pak. Pendeta Katolik. Di sebuah gereja, Gus Dur tidak menyebut gereja mana, begitu ya. Jadi Tetnov ini dia mengampu sebuah gereja, gitu. Di balik ritualnya yang kuat, gitu. Itu di belakang gereja itu ada bilik-bilik, begitu. Di mana bilik-bilik itu digunakan untuk mengobati orang yang kecanduan narkoba. Gitu. Di balik bilik gereja. Di balik bilik gereja itu. Nah, lalu kemudian ada juga orang-orang jalanan yang mereka ini tidak bisa hidup, dia tampung di situ. Nah, ini
Tapi kemudian yang aneh juga dari Tetnov ini, Mm-mm. ini Tetnov kan agama, Mm-mm. persoalan narkoba ini kan persoalan sains, Mm-mm. Geisten, Wisten, Mm. ya kan, bertegur sapa kan, Mm-mm. nah begitu. Nah, lalu kemudian si kebingungan juga, kalau ada orang Muslim masuk ke gereja kami, ya saya nikahkan dengan cara Muslim. Mm-mm. Kalau ada orang Kristen yang kesini ingin saya nikahkan dengan cara Kristen, dia juga akan saya nikahkan dengan cara Kristen. Mm-mm. Lalu kemudian Gus Dur menuliskan di Tetnov dan kebingungan ilahinya itu begini. Saya tidak tahu, orang ini teologinya tidak jelas, gitu ya. Ya. Tapi kontribusi kemanusiaannya tidak bisa diabaikan. Mm-mm. Nah, begitu. Ini yang disebut dengan etika publik. Mm. Agama dalam etika publik. Gitu loh. Nah, agama etika publik ini, Mm-mm. agama yang mencoba menjawab persoalan-persoalan humanitas. Persoalan-persoalan kemanusiaan. Kemanusiaan yang mereka, orang-orang yang terabaikan di zaman modern. Mm-mm. Nah, di dalam konteks ini jarang. Tanpa harus terbelenggu oleh apa agamanya, Ah, apa aliran teologinya, apa organisasi kemasyarakatannya, masyarakatnya, apa yang penting yang Apa? dilihat adalah aspek kemanusiaan. aspek mana? Itu bisa dibaca itu. Tetnov dan kebingungan ilahinya. Dalam buku Tuhan tidak perlu dibela. Oke. Nah, itulah agama. Itu and science. Science ini dalam contoh itu adalah Geisten Wisten atau ilmu humaniora. Itu terjadi relasi akomodatif. Bukan independen, bukan konflik. Jika agamawan-agamawan itu seperti itu maka kemudian negara ini soal korupsi juga akan direspon oleh para agamawan. Mestinya. Mestinya begitu loh. Karena kasus korupsi ini kok yang merespon agamawan kok enggak ada ya begitu. Ya. Makanya kemudian itu karena gitu. Sekali lagi, science and religion itu masih dilihat dalam paradigma konflik dan independen. Oke. Itulah. Yang seharusnya sains dan religion itu adalah dilihat dari paradigma yang saling berhubungan, saling berkaitan dan seterusnya. Tentu ketika Pak Lutfi mengatakan saling berhubungan, saling berkaitan, sehingga untuk menghasilkan sesuatu yang lebih universal dalam bingkai kemanusiaan dan seterusnya itu kan butuh metodologi untuk memahami paradigma supaya tidak menjadi paradigma konflik. Yang saya tanyakan seperti apa supaya ini tadi tidak berjalan masing-masing, tidak juga dalam bingkai konflik. Metodologinya seperti apa? Apakah kemudian nanti ingin dijawab langsung atau di episode berikutnya? Saya ngasih clue. Oh, ngasih clue dulu. Oke. Pertama, jangan abaikan fakta. Oke. Karena fakta itu ijaz, Pak. Fakta itu ijaz. Ijaz. Al-Quran ayatun bayinatun. Al-Quran itu tanda dan bukti. Gitu loh. Makanya kemudian fakta itu bayinat, bukti. Maka jangan abaikan bukti. DNA itu fakta dan bukti. Oke. Gitu loh. Hukum negara itu fakta dan bukti. Jangan lalu kemudian hidup ini diatur oleh paradigma zaman pertengahan. Begitu. Oke. Sehingga mengabaikan fakta dan bukti. Dengan melihat fakta dan bukti, itu makanya antara science and religion bisa didialogkan. Asalkan tidak mengabaikan fakta. Karena kebanyakan orang itu kalau sudah imannya kuat, merasa religius dan ego religiusnya tinggi, menutup fakta. Padahal fakta adalah ijaz. Wah, luar biasa. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya ya Pak Lutfi. Ya, sudah panjang ini saya kira tentang ilmu pengetahuan dan juga religion ini sesuatu yang akan berlanjut kayaknya. Ya, menjadi tema-tema selanjutnya. Setelah kita sebelumnya bicara tentang sejarah dan Al-Quran. Oke, satu kata penutup adalah jangan mengabaikan fakta. Karena fakta adalah
Ijaz. Ijaz. Gitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Mungkin Pak Lutfi, sebelum diakhiri, ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya itu faktanya. Ah, Jangan abaikan fakta. Oke, siap. Sampai jumpa di edisi berikutnya. See you next time. Selamat malam. Oke.